Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang apa itu Corel Draw gitu ya. Bagi yang belum tahu apa itu Corel Draw, kemudian dia masuk ke golongan apa gitu ya. Nah, software ini base-nya adalah vektor gitu ya. Jadi sama dengan Adobe Illustrator yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian di versi yang saya gunakan saat ini adalah 2019 64 bit gitu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan mulai dari yang X3 ataupun X6 ataupun X4, X5 gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan versi yang ini untuk belajar. Jadi intinya semua tool dasarnya sama. Di Corel mungkin nanti ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Tetapi nanti kita akan sampaikan teori dasarnya si Corel itu seperti apa. Oke, yang teman-teman lihat saat ini di screen, ini adalah welcome screen. Kemudian di welcome screen ini ada workspace, kemudian ada open document, ada new from template. Dan kalau kita sudah pernah membuat project, di sini nanti akan ada recentnya gitu ya. Oke, kita akan bahas mulai dari new document. Dalam artian new dokumen ini adalah membuat dokumen baru, dan di sini pada name ini kita bisa memberikan nama pada dokumen baru kita. Contoh gitu ya. Saya ketik contoh. Kemudian di preset, di sini ada Corel Draw, kemudian ada untuk web, kemudian kita juga bisa custom gitu ya. Tapi saya pilih yang default aja. Kemudian number of page, ini halamannya teman-teman. Teman-teman butuh halaman berapa untuk mendesainnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kemudian ada primary color mode. Di sini ada CMYK dan RGB. Ini berbeda ya teman-teman antara CMYK dan RGB. Kalau CMYK itu terdiri dari cyan, magenta, yellow, and black. Kemudian kalau RGB ini hanya terdiri dari red, green, and blue. Pemakaiannya pun berbeda. Si CMYK ini digunakan untuk keperluan cetak-cetak kayak gitu ya, outdoor kayak gitu. Dia biasanya standarnya adalah CMYK. Kalau RGB ini kebutuhan untuk monitor PC, kemudian layar HP, kemudian untuk butuh konten di sosial media, itu menggunakan warna RGB. Perbedaannya apa? Nanti ada sedikit perbedaan antara warna CMYK jika ditampilkan di device yang basicnya adalah RGB. Nanti warnanya agak-agak meleset gitu. Oke, next. Kemudian ada dimensi. Dimensi di sini ada page size. Itu adalah ukuran kertasnya yang ingin kalian gunakan itu seperti apa. Contoh ada A4, A5, A6, A3 plus gitu ya. Kemudian ada B0, B4, F4 sampai teman-teman bisa custom. Nah, custom ini mungkin kalau teman-teman ingin membuat sebuah desain spanduk ataupun banner kayak gitu ya yang membutuhkan ukuran berapa meter kali beberapa meter, ini bisa teman-teman custom di sini. Dan ini di width and height-nya nanti ada satuan ukurannya, ada inch, ada milimeter, ada point, pixel, ada sentimeter, ada meter. Nah, teman-teman cukup memilih salah satu aja di sini. Familiarnya menggunakan apa? Menggunakan inch, pixel, ataupun sentimeter. Ataupun teman-teman mau membuat spanduk sejauh berapa kilo gitu ya, itu bisa menggunakan kilometer. Kemudian selanjutnya di orientasi. Di orientasi di sini ada portrait sama landscape. Teman-teman bisa menyesuaikan, dan ini sebenarnya bisa kita ubah nantinya setelah dokumen kita jadi. Kemudian di bawahnya ada resolusi. Resolusi di sini ada beberapa pilihannya. Ada 300, 200, 150, 100, 96, dan 72. Kebutuhannya dan penggunaannya tentunya berbeda-beda. Kalau 300 biasanya digunakan untuk keperluan cetak mencetak yang membutuhkan depth per inch-nya itu tinggi gitu ya. Kalau 72, 96 itu biasanya digunakan untuk website, kemudian kebutuhan untuk tampil di layar HP seperti itu ya. Tapi ini adalah nantinya berpengaruh terhadap hasil yang kalian hasilkan, ekspor hasil dari desain yang kalian buat. Kemudian kalau udah,
Di sini ada color setting, teman-teman bisa menyesuaikan RGB profil, CMYK profil, grayscale profil, dan rendering intentnya. Oke, dan kita juga bisa mengabaikan settingan ini dengan klik di bawah ada don't show this dialog again. Jadi kalau ini dicentang, maka teman-teman saat membuka halaman baru di Corel nanti nggak akan muncul. Kalau sudah, kita klik OK. Oh iya, saya akan menggunakan kertas A4 aja di sini dan menggunakan orientasi yang portrait. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti dia akan masuk ke dalam interface tampilan dokumennya. Nah, ini adalah ukuran A4. Kemudian bisa portrait, bisa landscape. Ini bisa kita atur ya, teman-teman. Kemudian unitnya bisa kita ganti menjadi senti. Kemudian di sini ada distance-nya nanti berapa. Kemudian di sini ada duplikat distance-nya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah kopian gitu ya dari objek, kemudian nanti jaraknya antara jarak pertama dan kedua itu berapa, nanti bisa disetting dari sini. Oke, kemudian selanjutnya di sebelah atas di sini ada File, Edit, View, Layout, Object, Effect, Bitmap, Text. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di bawahnya ada icon seperti New, kemudian Open, kemudian Save gitu ya, sampai selanjutnya. Dan di bawahnya lagi ada ukuran kertas yang kita gunakan, basicnya di sini. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada Pick Tool, ada Shape Tool, ada Crop Tool, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan, di sini ada pewarnaan, color, kemudian ada objek, ada properties. Dan ini semuanya bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita. Oke, yang pertama kita akan bahas mulai dari toolnya terlebih dahulu ya, Pick Tool. Pick Tool ini adalah untuk melakukan seleksi, position, dan transform objek. Coba kita buat satu objek dulu menggunakan rectangle, atau teman-teman bisa menggunakan shortcutnya adalah F6 di sini pada keyboard. Kemudian supaya dia gambarnya nantinya tidak jembeng gitu ya, maksudnya dalam kondisi yang konstan, maka kita bisa menekan Ctrl pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi kotak gitu ya. Kemudian kalau kita ingin menggeser objeknya ini menggunakan Pick Tool, kita bisa geser, sama bisa ke kanan ke kiri supaya garisnya lurus gesernya, maka bisa sambil ditekan Ctrl. Kalau di kontrolnya dilepas, maka dia akan bisa kita geser sesuai keinginan kita. Di sini ada pewarnaan, teman-teman. Pewarnaan di sini ada dua tahap pewarnaan. Kita bisa mewarnai stroke-nya yang sebelah pinggir gitu ya, garis tepinya, atau kita bisa mewarnai fill-nya. Nah, caranya cukup simple. Di sini warnanya, contoh saya akan berikan warna turquoise di fill-nya. Cukup klik kiri, maka dia nanti akan muncul fill-nya yaitu warna turquoise. Kemudian kalau luarannya, garisnya ini, stroke-nya, kita mau ganti warnanya, kita cukup klik kanan. Contoh saya akan berikan warna kuning seperti ini. Dan ini bisa kita atur tebalannya yaitu di bagian atas. Di bagian atas di sini ada di bagian outline width-nya. Kita bisa menentukan berapa pt. Seperti ini mungkin. Nah, masih di bagian Pick Tool tadi ya. Kalau kita klik sekali lagi menggunakan mouse, maka dia nanti akan berbentuk seperti ini. Bisa untuk melakukan rotasi, bisa juga untuk melakukan skew seperti ini, atau kita bisa melakukan skew yang bawah seperti ini, atau kita juga bisa melakukan kembali rotasi seperti semula seperti ini, dan kita juga bisa mengembalikannya seperti ini ataupun seperti ini. Oke,
Itu fungsi dari pick tool. Saya Ctrl Z atau kita undo. Kemudian selanjutnya masih di seputaran pick tool di bagian atas. Di sini ada yang namanya round corner, ada yang scalloped corner, dan ada yang chamfered corner. Nah, bedanya apa? Ini nanti adalah perbedaan untuk pemotongan di bagian ujungnya gitu ya. Di bagian ujungnya seperti ini. Kalau kita menggunakan, di bawah ini ada shape tool teman-teman, di bawahnya pick tool, dan ini adalah untuk menentukan cornernya seperti apa. Contoh kita mau melakukan lengkung pada ujung kiri atas, kita menggunakan shape tool atau shortcutnya menggunakan F10, dan ini bisa kita atur mau berbarengan ataupun sendiri-sendiri gitu ya. Sebetulnya cukup simpel sih teman-teman, tinggal membuka kunciannya ini dan melakukan manual di sini, atau bisa juga menggunakan tombol kontrol pada keyboard. Jadi kontrol ini kita klik gitu ya, kita arahkan di titiknya, kemudian kita tarik seperti ini. Maka perhatikan yang di atas itu yang berubah hanya sudut kiri atas. Nih ya, sudut kiri atas. Perhatikan, angkanya berubah. Kalau tidak kita tekan kontrol, maka semuanya akan ikut ngeround. Coba dilihat, walaupun kuncinya ini dibuka ya, kuncinya ini dibuka. Coba kalau kita kembalikan, kita tutup, kemudian kita tekan kontrol, dia tetap sama, hanya bagian yang kita seleksi saja yang dia akan melakukan roundednya seperti ini. Kemudian di bagian yang samping ini ya, contoh di bagian round yang sebelah kanan, kita akan gunakan yang scalloped, jadi yang cekung gitu ya. Kita tekan kontrol lagi, kita tarik seperti ini. That's right. Kemudian yang sebelah bawah, kita akan coba menggunakan chamfer. Kita kontrol dan kita jadikan seperti ini. Oke. Jadi kalau dibuat seperti ini, maka dia akan ganti sendiri-sendiri gitu ya. Ini untuk yang round corner, perhatikan. Kemudian segini aja. Ini yang untuk round corner, kemudian ini yang scalloped corner, kemudian ini yang chamfered corner. Oke, anggap aja kita punya bentuk seperti ini. Kemudian di bawahnya ada crop tool. Crop tool itu fungsinya kalau kita ingin melakukan cropping pada objek gitu ya, kita crop gitu ya, maka nanti dia akan jadi seperti ini. Sama ya, fungsinya untuk memotong. Crop tool saya kembalikan. Kemudian di sini ada zoom tool. Zoom tool itu adalah fungsinya untuk memperbesar seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan scroll pada mouse-nya. Kemudian ada freehand. Freehand ini ada 2 poin, bezier, pen, spline, polyline, dan 3 point curve. Kalau freehand ya buat seperti inilah, nanti jadi orek-orekan yang sesuai dengan kebebasan yang kita gunakan. Kemudian ada 2 point line, antara poin pertama dan poin kedua dia nyambung. Nah ini nyambung dia seperti ini, nyambung lagi, kemudian seperti ini dia nyambung lagi. Nah ini kalau kita jadikan seperti ini, maka dia akan menjadi satu buah objek dan bisa kita warnai seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya ada bezier. Nah kalau bezier ini bisa kita liuk-liukkan gitu ya teman-teman. Contoh seperti ini. Nah seperti ini. Seperti ini. Dan selanjutnya itu namanya bezier. Kemudian ada pen. Nah ini pen, ini adalah biasanya kalau kita tracing gitu ya, untuk men-tracing objek itu dibutuhkan pen tool seperti ini. Dia mempunyai kelenturan yang bisa kita sesuaikan, dan di sini ada guide-nya ini teman-teman. Ini bisa kita hapus titik note-nya, kita mau berhenti di mana gitu ya. Nah seperti itu.
bisa kita sambungkan lagi node-nya. Dan selanjutnya itu bentuknya dari pen tool. Kemudian ada B-spline seperti ini, kita tarik, nanti kita 2 titik seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Dan ini juga bisa kita warnai, contoh seperti ini. Kemudian outernya adalah orange. Oke, selanjutnya ada artistic media. Oh, ini tadi masih polyline dan 3 point curve. Nanti silahkan dicoba sendiri. Kemudian ada artistic media, kita bisa orek-orek seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini. Wih, keren kan? Nah, seperti ini juga bisa jadilah objek gitu ya. Dan ini bisa kita ganti brushnya dan bisa kita sesuaikan bentuk kuasnya. Ini brushnya ada sprayer, ada kaligrafi, kemudian ada expression gitu ya. Nanti bisa dicoba-coba. Kemudian selanjutnya ada live sketch. Nah, ini untuk sketsa kayak gini ya. Jadi kalau kita membuat kayak gini jadi live sketch. Selanjutnya di sini ada bentuk dasar dari rectangle. Rectangle itu tadi ya kotak. Kemudian kalau ellipse itu bulat. Ini ellipse. Saya tekan kontrol supaya gambarnya nggak lonjong. Ini ellipse. Kemudian di sini ada polygon, spiral dan lain sebagainya. Polygon juga sama. Ini polygon. Kemudian dan ini bisa kita ubah ya teman-teman. Untuk points offsetnya segi 6, segi 7, 8, 9, 10, 11 sampai nanti jadi lingkaran. Oke, kita kembalikan ke bentuk semula. Kemudian ada star, ada spiral ya, nanti dicoba sendiri, hampir-hampir sama kok. Kemudian ini ada teks. Nah, teks ini kita untuk melakukan pengetikan, contoh saya beri belajar Corel. Nah, ini bisa kita besarkan seperti ini. Oh, ini nyangkut. Oke, kemudian untuk mengubah teksnya ini ya, saya perbesar. Di sini ada jenis fontnya, bisa dipilih sesuai keinginan masing-masing. Ada besaran font size-nya, dan di sini ada alignment-nya. Di sini ada alignment-nya gitu ya. Ada alignment-nya. Nanti kalau teman-teman ingin melakukan rata kanan kiri gitu ya, di sini ada semua. Ini ada left, center, right, justify sama force justify. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Ada paralel dimensi. Nah, ini kalau teman-teman suka menggunakan untuk membuat sebuah kemasan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ukurannya berapa sih panjangnya? Nah, ini ada ukurannya seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sini sudah ada hurufnya nih. Oh, panjangnya adalah 17,23 dan tingginya berapa? Kita ukur di sini. Ini hanya perkiraan aja loh ya. Perkiraannya adalah tingginya adalah 2,05 cm. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada horizontal, angular ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian di sini ada konektor, kemudian ada, nah ini ada sebuah efek-efek standarnya dari si Corel. Ada drop shadow, ada contour, ada blend, ada distort, envelope, extrude, dan block shadow. Nah, ini ada beberapa yang tidak ada di versi-versi sebelumnya gitu ya. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian contoh saya ingin memberikan efek drop shadow pada teksnya. Coba, ini ada drop shadow, cukup ditarik seperti ini teman-teman. Nah, nanti dia ada shadingnya, bisa diubah warnanya yo. Ini bebas sesuai dengan keinginan dan keyakinan masing-masing gitu ya. Contoh seperti ini. Oke, dan ini bisa kita atur transparansinya, mau benar-benar kelihatan atau benar-benar tidak kelihatan sama sekali. Oke, kemudian di sini juga ada apa jaraknya nih. Nah, ini semakin turun dan ini ada
Nah, ini yang tidak ada di versi-versi sebelumnya seperti ini shadownya. Oke, selanjutnya ini ada feathering, ada Gaussian blur ini ya. Blurnya ini nantinya yang akan berubah-ubah bentuknya gitu ya. Dan ini bisa kita atur. Kemudian di sini ada juga yang namanya contour. Contour itu adalah untuk membuat seperti ini. Yang namanya juga contour itu ya. Dan ini bisa kita ubah warna luar dalamnya. Nah, seperti ini, dari dalamnya saya beri warna putih aja. Oke, seperti ini. Kemudian ada blend. Blend itu adalah untuk menggabungkan dua objek. Contoh di sini tadi saya punya objek ini aja ya, pakai yang ada C ya. Ini ada segi berapa tuh nggak tahu, dihitung sendiri nanti. Kemudian di sini ada dua objek seperti ini. Kita seleksi sambil tekan shift pada keyboard agar seleksi keduanya. Kemudian di sini saya seleksi lagi, kemudian di sini tadi ada yang namanya blend. Nah, ini kita gabungkan keduanya, maka nanti dia jadi seperti ini ya. Ini kalau kita panjangkan gitu ya, kita tarik, maka nanti dia akan tambah panjang seperti itu. Ini bisa kita beri warna juga kayak mau aja lah, right. Kemudian ada kuning. Nah, nanti jadinya seperti ini saudara-saudara. Oke. Dan ini apa namanya, bisa kita ubah gitu ya boundary-nya, bisa buat titik-titik gitu ya. Nih jadi titik-titik nih, dan selanjutnya. Oke, ini tentang efek-efek sederhana, nantinya bisa ditambah Discord, envelope atau extrude gitu ya. Extrude juga bisa. Contoh kita punya kotak, mana ya kotaknya ya, kita buat kotak di sini ya. Oke, kemudian kita extrude kotaknya. Nah, ini. Nah, gimana? Kayak gini ya. Nah, nanti dia jadi seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pilih bentuknya, mau seperti ini atau seperti ini gitu ya, atau modelnya seperti ini. Ini ada pilihannya, beberapa pilihan. Dan ini bisa kita lihat. Nah, ini nih extrude ini kalau di Illustrator juga ada, biasanya digunakan untuk menggunakan membuat isometrik gitu ya, isometrik vektor kayak gitu ya, semacam-macam itulah. Nah, dia ada seperti ini. Oke, selanjutnya kita ganti ya garis-garisnya nantinya. Ada transparansi. Nah, ini transparansi, dari yang nggak kelihatan jadi kelihatan gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, kita buat transparansi. Wow, lumayan keren ya. Dan ini bisa kita atur saudara-saudara sekalian. Oke, ini juga bisa kita atur teman-teman. Nah, mau seberapa transparansinya, seperti itu gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau digeser semakin ke kiri, maka dia akan semakin jelas. Kalau semakin ke kanan, maka dia akan semakin kabur depannya. Oke. Ini ada airdropper. Kalau kita mau mewarnai sesuatu gitu ya, contoh mau ini sama kayak warna ini, tinggal seperti ini kita arahkan, maka dia akan berubah. Sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya tentang CorelDRAW. Nanti apa saja yang tool-tool yang sering digunakan untuk membuat desain, kemudian sederhana untuk memasukkan gambar di dalam sebuah objek gitu ya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.